Ketika kamu malas baca Al-Quran, bayangkan jika surah dalam Al-Quran itu berkata seperti ini kepadamu. Al-Mulk berkata, bacalah aku sebelum tidur, maka aku akan menerangimu di alam penantian. Al-Waqiyah berkata, bacalah aku setiap hari, niscaya Allah akan melindungimu dari kemiskinan. Ayat Kursi berkata, bacalah aku selepas sholat, maka hanya kematian yang menjadi jarakmu ke sorga. Al-Ikhlas berkata, bacalah aku sebanyak 10 kali sehari, agar aku bangunkan untukmu istana oleh Allah di surga nanti. Dan solawat berkata, bacalah aku setiap hari, kelak kau akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ketika selesai sholat, aku tertidur di atas sajadah dan meneteskan air mata sambil berkata, maaf ya Allah, aku akan terus belajar mencintaimu. Lalu malaikat berkata, ya Allah, apa aku harus mencatat ibadah hambamu ini? Sedangkan ia beribadah tapi hati dan pikirannya tidak. Lalu ia hanya mengingatmu di kala sedih. Lalu Allah menjawab, tidaklah engkau melihat wahai malaikat, hambaku ini tidak punya siapapun selain aku. Dan tidaklah engkau melihat betapa sulitnya ia berperang dengan pikirannya hanya ingin mengingatku. Aku tahu dia terpaksa, tapi aku tetap mencintainya, karena dia sudah berusaha untuk selalu mengingatku. Suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan di pasar bersama para sahabatnya. Tiba-tiba beliau melihat seorang wanita tua sedang membawa beban yang sangat berat. Dengan senyum penuh kasih, Rasulullah SAW menghampiri wanita itu dan berkata, "Ibu, izinkan aku membantumu membawa beban ini." Wanita itu yang tidak mengenal siapa beliau mengangguk dan merasa bersyukur. Dalam perjalanan, wanita tersebut mulai menceritakan tentang kesulitan hidupnya dan ketakutannya akan sosok bernama Muhammad yang ia dengar dari cerita-cerita negatif orang-orang di sekitarnya. Rasulullah hanya tersenyum, mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa membantah atau marah. Sesampainya di rumah wanita itu, dia mengucapkan terima kasih dan bertanya, "Siapakah namamu, wahai pemuda yang baik hati?" Dengan lembut, Rasulullah menjawab, "Aku adalah Muhammad yang sering ibu dengar." Wanita itu terkejut, lalu matanya berkaca-kaca. "Jika begini akhlakmu, sungguh engkau adalah orang yang mulia." Dan sejak saat itu, wanita tua tersebut menjadi salah satu pengikut Nabi. Berhati-hatilah di usia 30-40 tahun. Umur 35 tahun, 40 tahun ialah umur di mana kebanyakan kita mulai diuji. Ujian boleh datang dari ibu bapak, jatuh sakit, kematian, atau dari pasangan hidup, perceraian, jatuh sakit, pertengkaran, pengkhianatan, perselingkuhan, penzoliman, kufur nikmat, hingga tak segan-segan berdusta, atau dari anak-anak yang meningkat remaja. Memang bermula 35 tahun sampai 40 tahun. Allah akan memanggil kita pulang bertaubat kepadanya. Panggilan dari Allah selalunya berbentuk ujian, karena hanya dengan itu kita akan kembali bersimpuh dan bersujud mengadu dan memohon pertolongannya. Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Selain suratnya pendek, bacaannya mudah, ternyata surah Al-Ikhlas mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Di antaranya, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 50 kali, diampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, dibangunkan baginya satu istana di surga. Barang siapa membacanya 20 kali, dibangunkan baginya 2 istana di surga. Barang siapa membacanya 30 kali, dibangunkan baginya 3 istana di surga. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, niscaya akan menolak kefakiran bagi seluruh penghuni rumah itu, bahkan juga bagi para tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, niscaya Allah mengampuni dosanya selama di 80 tahun. Ada yang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara bersolawat atasmu? Rasulullah menjawab, yaitu dengan membaca Allahumma salli ala Muhammadin ya abdika wa rasulika an-nabiyil ummi selama 80 kali. Maka anda akan mendapatkan amal jariyah, insya Allah.